Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fala Mareswara dengan NIM G0025117 dari kelompok SG37. Jadi langsung saja di sini kita akan masuk ke pertanyaan pertama terkait apa sih struktur anatomi vertebrae. Nah, yang diminta dari soal adalah kita diminta untuk menjelaskan terkait osa atau tulangnya, terus ada ligamenta atau ligamennya, terus ada artikulasio atau sendinya, yang dimana itu vertebrae itu kan dari leher hingga tulang ekor. Lanjut. Nah, osa itu vertebra itu dia itu gambar umumnya itu rangka tulang belakang yang terdiri dari deretan tiga vertebrae yang saling bertumpuk, membentang dari leher sampai tulang ekor. Fungsi utamanya adalah menopang tubuh dan melindungi medula spinalis. Nah, kita lanjut ke bagian umumnya. Jadi bagian umum vertebra itu ditemukannya ada 4. Ada corpus vertebrae yaitu bagian anterior yang menahan beban. Terus ada arcus vertebrae yaitu membentuk foramen vertebrale tempat medula spinalis. Ada proses spinosus dan transversus yang dimana dia itu tonjolan tempat melekat otot dan ligamen. Terus ada proses articularis di mana dia itu artikulasi superior dan inferior dengan vertebra tetangga. Nah, bagian vertebrae dari jumlah dan cirinya itu ada, kalau yang dari paling atas itu ada vertebra cervicalis yang itu berjumlah 7. Dia itu kecil, ringan, dan juga memiliki foramen traversium. Lalu yang kita lanjut ke bawahnya lagi ada vertebra toricae yaitu yang berjumlah 12, memiliki faset untuk artikulasi dengan tulang rusuk. Terus ada ke bawahnya lagi vertebra lumbales yang berjumlah 5, dia itu yang terbesar, terkuat, dan juga badan vertebra yang terbesar. Nah, kita lanjut ke bawahnya lagi, itu ada sacrum dan coccyx. Nah, sacrum itu dia berjumlah 5 yang dia itu menyatu membentuk os sacrum. Lalu untuk coccyx itu dia berjumlah 4 yang dimana mereka itu juga menyatu membentuk os coccyx. Nah, lanjut juga kita ke bagian selanjutnya yaitu ligamen yang dimana berfungsi sebagai menjaga stabilitas tulang belakang dan membatasi gerakan berlebihan sambil memungkinkan kelenturan fungsional. Nah, ligamen utama dan fungsi singkatnya itu ada ligamen longitudinal anterior yang dimana itu di depan korpus vertebranya mencegah hiperekstensi. Lalu ada ligamen longitudinal posterior yang dimana di belakang korpusnya, dia itu terletak di belakang korpus dalam kanalis vertebralis yang mencegah herniasi diskus atau hiperlordosis. Lalu ada ligamen flavum yang berfungsi menghubungkan lamina, terus menjaga kelenturan dan kembali ke posisi normal setelah fleksi. Lalu ada ligamento interspinal dan juga supraspinal, yaitu membatasi fleksi berlebihan dan membantu menahan posisi tegak. Lalu ada ligamentum nosae yaitu dari oksipital ke C7, dia itu menopang kepala dan leher. Lanjut ke artikulasinya itu dia itu atau sendi itu dia menghubungkan ruas vertebra, memungkinkan fleksi, ekstensi, rotasi, dan gerakan geser kecil. Nah, dari detail-detailnya itu kita bagi menjadi 3. Ada artikulasio intervertebralis yaitu antar korpus vertebra yang dipisahkan oleh diskus intervertebralis, annulus fibrosus, atlas nucleus pulposus, yang dia itu juga ada sendi cartilaginasanya atau afiartosis. Terus ke artikel selanjutnya itu ada artikel scapulofacialis yaitu dia itu fase join antara proses articularis sampai sendi sinovial tipe plane untuk gerakan geser kecil. Nah, terus atlanto-occipitalis dan atlanto-axialis yaitu dia menghubungkan tengkorak dengan atlas atau aksis, memungkinkan mengangguk iya dan rotasi tidak. Oke, lanjut aja ke PPT selanjutnya yaitu Oke, selanjutnya kita bakal ke plexus brachialis. Nah, untuk gambaran umumnya nanti yang bakal diminta di sini itu kita akan menjelaskan terkait akar, batang, divisi, core, dan juga taban terminal yang menginnervasi bahu, lengan, tangan, dan jari. Nah, untuk definisinya sendiri, plexus brachialis itu adalah jaringan saraf yang berasal dari ramus anterior saraf spinal C5 sampai C8 dan T1. Fungsi utamanya itu menyediakan suplai motorik dan sensorik untuk seluruh anggota gerak atas yaitu bahu, lengan, tangan, dan juga jari. Nah, untuk rangkaian anatominya itu dia dibagi menjadi 4, ada roots, trunks, division, dan juga cords. Nanti lalu berlanjut ke neurons. Nah, kita lanjut aja ke roots akar itu dia itu ramus anterior saraf spinal C5, C6, C7, C8, dan T1. Kadang kontribusi dari C4 dan T2 terletak itu di keluar antara otot scalaneus anterior dan medius di leher. Lalu untuk cabang dari akar, neuron dorsalis scapulae dari C5 ke levator scapulae dan rhombodius. Terus ada neuron toricus longus C5 sampai C7 ke serous anterior. Nah, terus untuk trunk batangnya itu terdiri dari 3 trunkus, yaitu terbentuk dari penyatuan akar
yang dimana dari ada trunkus superior C5 sampai C6 yang bergabung di bagian atas, trunkus medius C7 sampai lanjutan dari C7, terus ada trunkus inferior C8 sampai T1 yang bergabung di bagian bawah. Nah, cabang penting dari trans itu ada neuron subclavius dan juga neuron supraskapularis. Yang keduanya itu dari trunkus superior. Lalu kita lanjut lagi ke division, yaitu setiap trunkus itu membelah menjadi divisi anterior menuju flexor otot flexor yaitu depan, dan divisi posterior menuju otot extensor atau belakang. Totalnya ada 6 divisi, 3 anterior, 3 posterior. Lalu untuk corsnya divisi itu nanti bergabung membentuk 3 cord yang dimana dinamai menurut posisi relatif terhadap arteri axillaris. Ada lateral cord yaitu dari divisi anterior trunkus superior temetus yang lateral terhadap arteris axillaris. Cabangnya itu ada neuron musculocutaneus, root lateral, dan neuron medianus. Terus ada posterior core yang dari semua divisi posterior sampai posterior arteri axillaris, yang dimana cabang utamanya adalah neuron axillaris dan juga neuron radialis. Terus ada medial core dari divisi anterior trunkus inferior yang mana medial terhadap arteri axillaris. Cabangnya itu ada root medial neuron medianus, neuron ulnaris, neuron cutaneus, brachii brachii medialis. Nah, lanjut aja ke branches terminal, yaitu fungsi dan area informasinya itu ada 5. Ada neuron musculocutaneus yaitu flexor lengan atas bisa brachialis plus kulit lateral lengan bawah. Terus ada neuron medianus flexor lengan bawah sebagian otot tangan dan sensasi permukaan palma jari lateral. Terus ada neuron ulnaris otot interaksi tangan di kulit sisi ulnar tangan dan jari. Terus ada neuron radialis otot ekstensor lengan dan tangan sensasi posterior ekstremitas atas. Terus ada neuron axillaris yaitu deltoideus dan teres minor sensasi bawah lateral. Nah, untuk lokasi hubungan klinis ini lokasinya ada regio cervicalis bawah dan regio axilla ketiak yang mana hubungannya dikelilingi oleh scalenus anterior medialis dan pectoralis minor yang berhubungan erat dengan arteri subclavia dan axillaris. Nah, untuk aplikasi klinisnya ada cedera di tingkat akar, trunkus atau cord yang menyebabkan pola motorik dan sensorik khas tergantung lokasi lesi. Oke, lanjut aja ke PPT selanjutnya. Nah, di level selanjutnya itu ada kita membahas terkait anatomi regio femoralis atau daerah paha, yang mana di sini akan membahas terkait osa, muskulit dan juga inervasinya. Nah, di sini tuh femoralis itu area antara panggul dan lutut yang menopang berat badan dan menggerakkan tungkai. Nah, terus kita lanjut aja, fungsinya femoralis itu ada menopang berat badan, membantu pergerakan tungkai dan juga menjaga keseimbangan tubuh. Tadi pergerakan tungkai itu ada fleksi, ekstensi, adduksi dan juga rotasi. Dan batas-batas regionya itu kalau di proksimal itu ada regio inogialis yaitu selangkangan, terus ada distalnya itu ada regio genus yaitu lutut, medial ada regio adductoria dan juga lateral regio glutea. Nah, osanya atau os femur itu gambar umumnya itu tulang panjang yang terbesar dan juga terkuat, dan dia berperan sebagai penghubung punggul lutut dan tempat perlekatan otot penting. Nah, ada beberapa bagiannya seperti caput femoris yaitu artikulasi dengan acetabulum, kolum femoris penghubung kepala dan batang lokasi fraktur umum. Terus ada trochanter major dan minor perlekatan otot, corpus femoris linea aspera di posterior, dan juga condylus medialis dan lateralis artikulasi lutut. Terus untuk kompartemen pembagiannya itu ada 3, ada anterior, medialis sama posterior. Nah, jadi di anterior itu ada 2 otot yaitu sartorius yang fleksi, abduksi, rotasi lateral paha, flexor lutut, inervasinya ada neuron femoralis. Terus untuk ada juga musculus quadriceps femoris yaitu dia ekstensi lutut, 4 kepala, terdiri dari 4 kepala, rectus femoralis juga fleksi punggul, vastus lateralis, medialis, intermedius. Nah, inervasinya ada neuron femoralis. Terus untuk kompartemen medial atau adduktor itu fungsi utamanya adalah adduksi paha, itu inervasi utamanya ada neuron obturatorius L2 sampai L4 dengan catatan Pectineus kata mendapat cabang dari neuron femoralis. Ada 3 musculus adductor longus dan brevis yaitu adduksi dan rotasi medial paha, yaitu adductor brevis yaitu adduksi. Terus ada musculus adductor magnus yaitu adduksi kuat dan ekstensi paha. Terus ada musculus gracilis dan pectineus yaitu gracilinya itu adduksi paha dan fleksi lutut, sedangkan pectineusnya itu adduksi fleksi punggul. Posterior atau hamstring itu dia fungsinya sebagai ekstensi panggul dan fleksi lutut, inervasinya dan neuron ischiaticus L4 sampai S3. Nah, MBC femoralis itu fleksi lutut, ekstensi paha, caput longus dan brevis, semipectineus, ekstensi panggul dan fleksi lutut, dan juga M semimembranous, ekstensi panggul dan fleksi lutut. Inervasi regio femoralis itu kita tahu ada neuron femoralis obturatorius, ischiaticus, cutaneus femoralis lateral, neuron genitofemoralis serta neuron gluteus superior dan inferior. Oke, jadi itu saja dari laporan kali ini. Jika ada salah kata mohon maaf. Terima kasih.